Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 44. Rasanya belum puas untuk bertemu dengan ayahnya itu. Sekarang dia sudah mau pergi saja. Entah mengapa Sarah merasa keberangkatan ayahnya itu begitu berat untuk dilepaskan seolah ada perasaan khawatir yang aneh. Takut sekali jika dia tak bisa melihat wajah sang ayah lagi. Perasaan itu mungkin karena dia baru pertama kali bertemu dengan sang ayah dan sekarang harus berpisah dengan cepat atau bisa juga karena rasa rindu yang belum sepenuhnya ruah. Sarah benar sangat ingin menahan sang ayah. Tapi, laki itu sangat bersikeras ingin pergi. Dia sedikit berharap dengan melihat wajah Rai. Sang ayah mau menunda keberangkatannya itu. Wah! Wajah ayah Sarah yang sumringah terpampang di depan pintu ketika mendapati Sarah yang berdiri di sana. Dan yang lebih membuat matanya itu berbinar tak berkedip. Melihat bayi mungil yang berada di pelukan Raka. Kami akan mengantar ayah ke bandara. Sarah tiba memeluk dan mencium sang ayah. Ayah Sarah tampak terkesima dengan sikap Sarah yang begitu akrab dan hangat. Seolah mereka berdua adalah ayah dan anak yang tak pernah ada masalah. Masuklah, ucapnya girang. Ayah Sarah sudah tampak rapi. Dia benar siap untuk pergi. Di atas tempat tidurnya tampak koper abu besar yang telah terpacking sempurna. Ini cucuku. Ayah Sarah menatap takjub pada bayi mungil montok yang berada di dalam gendongan Raka. Matanya seperti mata Raka, bulat berbinar jenaka. Ayo, Rai, sapa kakekmu. Raka tersenyum sambil gerak tangan Rai kecil. Dengan wajah penasaran dan senang luar biasa, ayah Sarah mendekatkan wajahnya. Dia benar terpesona dengan bayi laki tampan yang adalah cucunya sendiri. Baby Rai tampak bingung sesaat melihat kepada ayah Sarah yang melotot padanya. Lalu perlahan muka sang bayi menjadi masam terkejut dengan wajah asing yang begitu dekat dengan wajahnya. Dan di detik berikutnya terdengar suara tangisnya. Astaga sayang. Itu kakek Rai. Sarah dan Raka tertawa melihat tingkah Rai yang ketakutan itu. Bayi ini sangat jarang dibawa keluar rumah. Karena itu dia cepat merasa takut karena tak terbiasa dengan suasana baru dan orang asing yang tak pernah dilihatnya. Ini kakek, jangan menangis begitu. Apa kakekmu ini seram sekali? Ayah Sarah yang semula menyorongkan kedua tangannya hendak mengambil Rai dari pelukan ayahnya itu menurunkan tangannya dengan wajah sedih. Dia hanya belum terbiasa saja. Nanti lama akan mau kok. Rai memang mirip mominya suka jual mahal. Raka tertawa sambil menenangkan Rai yang masih menangis. Kapan aku jual mahal? Sarah merengut pada sang suami yang suka seenaknya berceloteh itu. Sets, nanti ku tulis list waktunya kapan istriku ini bersikap jual mahal. Raka terkekeh. Ayah Sarah tersenyum melihat kehangatan antara sepasang suami istri itu. Rasanya menyenangkan melihat Raka begitu menyayangi anaknya. Mereka duduk di sofa ruang kamar hotel yang ditempati ayah Sarah. Masih lama kan berangkatnya? Sarah menyeletuk sambil mengambil Rai dari Raka. Ya, kita biasa ngobrol dulu di sini kan ya? Check out room juga jam 12. Raka menimpali. Iya, masih lama. Beberapa jam lagi. Ayah Sarah masih tampak begitu penasaran ingin memegang sang cucu. Rai yang tidak menangis lagi sibuk sendiri memainkan renda baju mominya. Ayah, siapa tahu berubah pikiran. Keberangkatannya bisa ditunda saja. Nanti Raka pesan ulang tiketnya. Ke besok lusa atau minggu depan. Tawar Raka. Sarah sepertinya masih belum tuntas rindunya bertemu ayah. Raka mengerling pada sang istri yang mengangguk saja tanpa bersuara. Dia tak tahu harus berbicara apa pada sang ayah untuk bisa membuatnya menangguhkan kepergiannya. Ayah Sarah tersenyum kecut. Dia sangat ingin tinggal tapi lusa adalah hari check-up-nya dengan Dr. George.
dokter spesialis ortopedi yang menangani penyakitnya. Hasil lab sudah keluar dan dikirimkan lewat email padanya beberapa hari yang lalu. Hanya saja dia tidak terlalu mengerti bagaimana membacanya. Cedera di tulang bahunya itu sepertinya memang berpengaruh banyak. Rasa sakitnya juga seperti nusuk. Dia hanya berusaha bersikap normal padahal bahunya itu terasa nyeri jika digerakkan. Dokter Jorek bilang, hasil lab dari patahan tulang sendinya itu menunjukkan sel mieloma yang telah begitu lama menggerogoti bagian dalam tulangnya, di dalam sumsumnya. Baru terdeteksi saat dia mengalami cedera. Dan kerusakannya cukup parah karena memang ternyata tulangnya itu keropos dari dalam akibat sel kanker tersebut. Operasi pergantian engsel tulang bahu sudah dilakukan beberapa minggu sebelum dia berangkat. Tapi entah mengapa nyeri yang dirasakannya makin menjadi. Vonis dokter yang mengatakan mieloma multiplenya ini sudah stadium lanjut menggerakkan hatinya untuk pulang ke Indonesia. Dia ingin menemui anaknya sebentar saja sebelum dirinya mungkin harus berpamitan dengan dunia. Dia seharusnya pada hari lusa harus melakukan CT scan lagi. Memastikan tulang bahunya tidak apa-apa dan juga memeriksa perkembangan sel mieloma pasca operasi itu. Ayah Sarah tak ingin Sarah tahu tentang penyakit yang dideritanya itu. Karena alasan itu dia harus segera pergi. Dia ingin menyembunyikan luka hidupnya dan sakit yang dideritanya dari anak yang dicintainya itu. Ayah tidak bisa menundanya. Tapi ayah hanya beberapa minggu di Kanada. Bulan depan rencananya akan balik lagi. Bulan depan ulang tahun ibumu. Ayah ingin menjenguk pusaranya. Suara ayah terdengar lirih. Ulang tahun ibu. Mata Sarah berbinar menatap ayahnya. Dia belum pernah tahu hari ulang tahun ibunya. Ya, ibumu berulang tahun bulan depan. Aku sangat ingin menemuinya. Dia sangat suka dengan bunga krisan kuning. Aku akan membawakannya bunga favoritnya itu dan juga kamu. Sarah tak bisa menahan air matanya. Terima kasih, ayah. Ucap Sarah sambil memegang lengan sang ayah. Ayah Sarah meringis. Nyeri Nel sampai ke punggungnya. Tapi ditahannya. Ayah bisa tinggal di rumah dengan kami. Tawar Raka. Ayah sangat senang boleh tinggal di rumah kalian. Tapi ayah bisa menyewa apartemen selama tinggal di sini. Ayah tidak perlu menyewa apartemen. Ada apartemen Sarah yang kosong. Ayah bisa tinggal di sana. Aku bisa sambil mengurus semua keperluan ayah. Sarah memohon kepada ayahnya itu. Baiklah. Akan ayah pikirkan. Sekarang. Bolehkah aku menggendong cucuku ini? Ayah Sarah menjulurkan tangannya. Dia lupa bahunya yang cedera. Rae yang sudah tenang. Diserahkan Sarah ke tangan sang ayah. Tapi baru saja ayahnya menyambut Rae. Wajah ayah Sarah merah padam. Rae hampir jatuh dari pegangannya. Untung saja Sarah refleks menyambutnya. Ayah kenapa? Sarah panik melihat ayahnya yang melengkung memeluk bahunya. Ayahnya benar kesakitan. Ayah tidak apa-apa. Sarah menatap sang ayah. Raka segera mengambil Rae dari tangan Sarah. Dengan sigap Sarah memegang kedua bahu ayahnya. Kecemasan memenuhi pias wajah cantiknya. Ayah tidak apa-apa, kan? Sarah mengulang pertanyaannya dengan nada khawatir. Ayah Sarah menggelengkan kepalanya. Ayah tidak apa-apa. Sekuat tenaga wajah pucatnya menyembunyikan kesakitan tapi akhirnya dia kalah dengan rasa nyeri yang membuatnya hampir tak bisa bernafas. Ayah! Sarah dan Raka berteriak berbarengan. Saat sang ayah terkulai di bahu Sarah. Ayah Sarah pingsan. Sarah terpana hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya dari keterangan dokter. Bapak menderita cedera di lengan bahunya. Sepertinya baru saja melewati operasi pergantian engsel. Melihat dari hasil tes darah, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan pada pasien. Ditemukan kondisi leukopenia dan trombositopenia yang mengarah pada suatu penyakit yang berhubungan dengan sumsum tulang belakang. Kami akan melakukan pemeriksaan lengkap pada Bapak untuk memastikan
Itulah kalimat yang dikatakan oleh dokter sesaat setelah mereka membawa ayah Sarah ke rumah sakit dalam keadaan pingsan. Yah, hari ini adalah hari kedua. Sarah masih berada di rumah sakit untuk menjaga ayahnya yang meskipun sudah sadar tak mau mengatakan apa padanya tentang penyakitnya. Hasil lab akan keluar sore ini. Ayah tidak apa nak, katakan pada dokter ayah mau pulang. Ayah Sarah menghibah. Ayah, terlambat untuk ke Kanada. Ayah sudah tak bisa berangkat. Dan lagi aku tak mengizinkan ayah pergi dulu. Biarkan ayah beristirahat di sini. Sarah, ayah tidak mau merepotkanmu. Aku sama sekali tidak merasa repot. Tapi, ayah Sarah tampak kehabisan akal. Berkelit dari Sarah. Ayah, jawab aku dengan jujur. Bahu ayah kenapa? Oh, ini hanya cedera pada saat ayah mengangkat balok memperbaiki gudang ayah. Bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi, kenapa sampai engselnya diganti palsu? Karena patah. Jawab ayah pendek. Separah itukah? Sarah tergugu. Masa hanya cedera di bahu mengharuskan engselnya harus diganti? Ayah, dokter yang merawat ayah di Kanada tidak mengatakan apa? Ayah Sarah menggelengkan kepalanya. Seperti tak terjadi apa. Meskipun dadanya berdegup kencang. Dia sungguh tak ingin Sarah tahu penyakitnya yang sesungguhnya. Suamimu mana? Ayah Sarah mengalihkan pembicaraan. Dia ke kantornya sebentar, nanti dia akan kembali. Ada kolega yang ingin bertemu. Ayah Sarah mengangguk. Anggukkan kepalanya. Mendengar jawaban Sarah. Ayah, tinggallah denganku. Sarah menegang tangan sang ayah dengan wajah penuh harap. Ayah pasti akan kembali, nak. Cuma sekarang ayah harus kembali ke Kanada. Benar harus kembali. Ayah Sarah ingat isi email dari Dr. George. Tapi dia tidak mungkin mengatakan ini pada anaknya itu. Terlalu lama di rumah sakit ini. Mungkin bisa membuat rahasia penyakit yang dideritanya akan diketahui oleh Sarah. Dia tidak ingin Sarah sedih lagi. Rasanya sangat menyenangkan melihat senyum dan tawa anaknya itu. Setelah terpisah begitu lama. Dulu saat dia melihat terakhir kali, Sarah hanya bayi kecil yang hanya bisa menangis sampai mukanya memerah. Katakan pada dokter. Ayah harus pulang. Pintanya sambil membalas genggaman tangan anaknya itu. Dirutuknya diri sendiri kenapa harus kambuh pada saat di depan Sarah. Winarta. Seseorang berada di pintu kamar yang terbuka. Diantar seorang perawat. Kak Wijaya. Ayah Sarah terperangah menatap kakaknya yang tiba dalam wajah cemas. Aku ditelepon Sarah. Ayah Sarah sekarang seperti terperangkap. Dia tak tahu harus bagaimana. Akibat pingsannya itu ternyata membuat urusan menjadi panjang. Dia takut semua orang tahu tentang penyakitnya ini. Kamu tidak apa? Setelah menyambut salam dari Sarah. Wijaya, papa angkat Sarah yang juga kakak dari Winarta, ayah kandung Sarah menghampiri adiknya. Aku tidak apa. Hanya cedera bahuku mendadak kambuh. Selebihnya Sarah yang terlalu khawatir. Ayah Sarah terkekeh seolah dia tidak apa. Sebentar lagi aku akan pulang. Tiketku gosong gara penyakit ini. Sudah tua ternyata tidak enak. Ayah Sarah benar salah tingkah dengan kehadiran kakaknya itu. Tiba seseorang muncul dari pintu. Seorang perempuan parubaya mengenakan setelan rapih, warna hitam. Rambutnya sebagian hitam, sebagian keperakan. Wajah congkak yang sangat dikenal ayah Sarah. Dia adalah Mita Aryana, istri dari kakaknya Wijaya. Seketika wajah Sarah dan ayahnya merah padam. Melihat pada mama angkat Sarah. Mamamu memaksa ikut. Dia juga mencemaskan Winarta. Wajah mamanya tanpa senyum itu menyeringai sesaat pada Sarah. Dia tak bisa menyembunyikan betapa dia membenci Sarah. Sesaat kemudian pandangannya mengarah lurus mengarah kepada ayah Sarah. Akhirnya, kamu pulang juga. Ucapan bernada sindiran itu terdengar sangat tidak enak di telinga. Ma, kamu sudah berjanji kan tidak mempermasalah soal yang sudah lewat.
Tegur Papa Sarah pada sang istri yang hanya menaikkan alisnya sambil tersenyum kecil. Ya, janji hanya tinggal janji. Dia telah bertemu Sarah. Aku mau bilang apa? Ayah dan anak sama saja. Entah kenapa, Mama Sarah mengucapkan kata itu dan tentu saja membuat pias wajah ayah Sarah semakin merah. Aku akan pulang besok ke Kanada. Ayah Sarah menyahut. Sarah tak pernah melihat bagaimana ayahnya begitu takut pada mama angkatnya itu. Mata yang sangat ketakutan. Tiba perawat masuk. Selamat sore, Bapak Ibu. Maaf keluarga pasien yang mana? Saya, Sarah dan papanya menjawab bersamaan. Oh, mari ikut saya. Karena hasil lab sudah di tangan dokter ortopedinya. Dokter ingin berbicara sebentar dengan keluarga dekatnya. Sarah dan papanya saling bertatapan. Sejenak Sarah melihat ke arah ayahnya yang terdiam di tempatnya berbaring. Tampak tegang dan penuh curiga dengan sikap sang perawat. Ayah, Sarah tinggal sebentar. Sarah akan kembali secepatnya. Sarah mengikuti perawat itu, tanpa bicara lagi. Aku juga akan ikut. Papa Sarah tiba mengikuti Sarah. Dia sangat penasaran ada apa dengan adiknya itu. Melihat gelagatnya menjadi cukup serius. Winarta dan Mita. Dua orang itu saling bertukar pandang. Saat hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Winarta nampak gugup di depan Mita. Meskipun sudah berpuluh tahun tak bertemu. Terakhir kali mereka berbicara adalah saat menandatangi penyerahan bayi Sarah waktu dia masih berusia seminggu. Sesaat setelah istrinya Vianney meninggal. Apakah dengan dirimu pulang bisa membuat semuanya menjadi kembali lagi? Mita menyeringai. Dia benar sangat membenci Winarta. Aku hanya ingin bertemu Sarah sebentar saja. Winarta menelan ludahnya yang terasa pahit. Kamu tahu benar. Apa yang membuat kita tidak harus bertemu lagi? Mita melangkah pelan menuju pinggir hospital bed tempat Winarta terbaring. Wajah Sarah lewat di depan matanya sejenak. Mengingat betapa berani anak itu menentang dirinya setelah menikah dengan Raka membuatnya semakin membenci Winarta. Aku tak akan kembali setelah ini. Winarta menyahut bergetar. Ada satu akar kebencian dari Mita pada Winarta, yang membuatnya mendendam sampai mati. Bukan hanya sekedar karena Winarta menolak menikahi adik sepupu Mita puluhan tahun yang lalu. Aku tak akan kembali setelah ini. Winarta menyahut bergetar. Ada satu akar kebencian dari Mita pada Winarta, yang membuatnya mendendam sampai mati. Bukan hanya sekedar karena Winarta menolak menikahi adik sepupu Mita puluhan tahun yang lalu. Aku masih mempunyai foto itu. Senyum licik Mita terlihat membuat Winarta benar kehilangan kata. Kecuali melotot pada perempuan yang kini begitu puas melihat padanya. Apa yang berusaha kamu bangun dan perbaiki tak akan pernah benar baik. Bukankah aku pernah bersumpah Winarta? Sejak malam itu aku akan membuatmu sengsara sepanjang hidupmu. Mita tersenyum kecut. Lalu perlahan tangannya merogoh ke dalam tas yang dicangklongnya pada lengannya. Lalu dua buah foto buram itu berada di tangannya. Hanya seukuran telapak tangan tapi nyata di situ seorang perempuan muda yang sedang berciuman dengan seorang lelaki dan di foto kedua seorang perempuan yang dipeluk di tempat tidur oleh seorang pria. Wajah Winarta langsung merah hampir membiru. Dia berusaha bangun hendak menggapai foto itu tapi nyeri di bahunya membuatnya harus kembali terjatuh di pembaringan. Mita tersenyum sambil memasukkan kembali foto itu ke dalam tasnya. Aku pernah mengatakan dulu. Mita tak pernah menerima penolakan. Tidak akan pernah. Karena jika aku merasa terhina maka aku bisa melakukan apa saja. Foto itu selalu menjadi senjata Mita untuk menghancurkan dirinya. Aku tidak sedikit pun takut untuk diketahui oleh kakakmu Wijaya. Paling aku akan diceraikannya. Dan itu pun kalau dia memiliki keberanian melakukannya. Tapi, dirimu. Apakah kamu sanggup menanggungnya? Mita tertawa kecil. Apalagi sekarang. Kamu baru membangun hubungan dengan anakmu. Aku lihat kalian berdua cukup akrab sekarang.
Bukankah aku pernah mengatakan jangan kembali? Tapi kamu terlalu keras kepala, Win sayang. Apa kamu mengira aku melupakan kejadian malam itu? Mita menaikkan alisnya, lalu mendekatkan wajahnya kepada wajah Winarta. Aku tidak pernah melupakannya. Seumur hidupku, aku tidak pernah melupakannya. Bahkan saat melihat wajah anakmu aku melihatmu. Karena itulah kalian berdua layak menerima hukuman dariku. Mita tersenyum jahat. Winarta yang membeku segera hendak menarik kepala Mita. Tapi perempuan itu sudah menjauh dari tempat tidurnya. 31 tahun yang lalu, Wijaya menikah dengan Mita, seorang anak konglomerat. Saat itu Wijaya bekerja sebagai asisten dari ayah Mita. Mita yang melihat Wijaya begitu tampan, pendiam dan pintar, menggodanya. Sebagai anak orang berada dia manja dan begitu bebas. Akhirnya dua orang itu menjalin hubungan cinta diam. Bahkan Mita rela membelikan apartemen untuknya dan Wijaya sekedar tempat mereka memadu cinta. Akhirnya, karena hubungan itu, ayah Mita menikahkan Wijaya dan Mita. Dan lagi Wijaya cukup pintar mengelola perusahaan bersama dengan ayah Mita sehingga dia termasuk bawahan yang disayangi ayah Mita. Pada tahun kedua pernikahan mereka, ayah Mita menyerahkan hampir separuh dari perusahaannya untuk dikelola oleh Wijaya. Karena itulah Wijaya memerlukan orang yang bisa membantunya mengurus jadwal dan semua yang berkaitan dengan pekerjaan. Winarta yang baru saja lulus kuliah, dipercayakannya untuk bekerja dengannya. Pemuda dengan taraf hidup yang mendadak naik dan memasuki pergaulan borjuis tanpa batas itu membuat Winarta menjadi sedikit hilang kendali. Uang yang cukup dan wajah yang sangat tampan menjadikan pergaulannya benar-benar bebas. Dia menjalin hubungan dengan banyak wanita kalangan atas, mendapatkan fasilitas dari mereka sekedar menjadi pemuas. As interpret. As sama dengan ekspletif. Lebih besar dari asteris. As lebih besar dari. Kadang pula dia menjalin hubungan dengan perempuan. Perempuan silih berganti. Tapi tidak pernah benar. Benar serius begitu bosan maka besok teman kencannya beralih. Pada tahun ketiga pernikahan Mita, dia jatuh cinta dengan adik iparnya sendiri. Dia tak bisa menahan diri untuk merayu Winarta. Adik iparnya yang tampan dan flamboyan sungguh jauh berbeda dengan karakter dan sifat Wijaya yang cenderung pasif dan pendiam. Semula Winarta tak menggubrisnya, karena dia adalah istri dari kakaknya sendiri. Tapi suatu malam, di sebuah pesta ulang tahun kakaknya sendiri di rumah Mita dan Wijaya, mereka mengundang kolega dan teman merayakannya. Pesta itu sangat meriah dan dijadikan ajang untuk urusan bisnis. Ayah Mita larut dalam pembicaraan dengan beberapa rekan bisnisnya, sementara Winarta benar-benar mabuk dengan minuman. Mita yang menggunakan gaun putih. Pada bagian dadanya terbuka sampai ban pinggang. Hanya dikaitkan kancing pada lehernya. Mita benar seksi dan menarik. Tubuhnya yang sintal berlekuk sempurna membuat siapapun mungkin akan sulit mengalihkan pandangan. Kak Mita, Winarta gelengkan kepalanya. Matanya terasa kabur. Tapi dia benar harus ke dapur. Dia ingin mencari pemecah es. Winarta yang mabuk berat, berjalan sempoyongan dan begitu sampai dapur, seseorang memeluknya dari belakang. Mita memeluk Winarta dengan erat. Tangannya menyusup ke dada kemeja Winarta. Dan di antara sadar dan tak sadar, Winarta membiarkan jemari Mita meraih lehernya. Membawa bibirnya bertemu dengan bibirnya yang membara. Dengan masih memegang segelas sampanye, Winarta membalas ciuman Mita dengan liar. Setan telah metasuki kepalanya sehingga dia lupa perempuan yang kini sedang dicumbunya adalah kakak iparnya sendiri. Lakukan untukku. Win, lakukan sekarang. Aku sangat menginginkannya. Hampir 15 menit mereka saling memagut di dapur yang sepi itu. Mita telah menguncinya sebelum dia masuk menyusul Winarta. Tak akan ada yang bisa masuk ke sana bahkan para pelayan sekalipun. Winarta yang dalam keadaan mabuk,
Menuruti semua keinginan Mita dibimbing oleh Mita yang sadar sepenuhnya dengan apa yang diinginkannya. Mereka bercinta seperti orang yang lupa diri. Entah kapan jika kemudian gaun di bagian atas Mita telah melorot tanpa penutup. Sementara Winarta merangsek menyusup di sana. Percintaan terlarang itu terjadi di dapur rumah kakaknya. Pada saat acara ulang tahun sang kakak. Sebuah perbuatan bejat yang mengawali semua kisah cinta terlarang dua orang yang seharusnya bisa saling menghormati dan menjaga diri. Setelah malam terlarang itu, Winarta menyadari dia telah membuat kesalahan yang luar biasa. Karena itulah dia menghindari Mita. Dia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama dengan kakak iparnya itu. Khilaf terdalam yang pernah dilakukannya sebagai seorang adik. Dia menyesalinya sepanjang hidupnya. Tapi Mita tak pernah menyerah. Dia sama sekali tidak pernah menyerah untuk mengulang kembali kenikmatan sesaat yang pernah dilakukannya bersama adik iparnya itu. Sampai suatu ketika, keluarga dari papa Mita menjodohkan dengan sepupunya Mita. Tapi Winarta menolaknya. Winarta dekat dengan seorang gadis yang entah dari dunia antah berantah mana. Gadis miskin yang membuatnya jatuh cinta. Suatu kali, malah pernah Winarta menamparkan wajah Mita. Karena begitu nekat dan kurang ajar padanya. Hal yang diingat Mita seumur hidupnya. Mita menjebak Winarta di suatu malam. Setelah dicecoki sopir Wijaya obat tidur dalam minumannya atas perintah Mita. Dan foto itu diabadikan Mita untuk membalas semua penolakan Winarta padanya. Dia mengancam mengatakan, Winarta yang telah merayu dan menodainya pada sang kakak. Bersambung dulu ya teman-teman.